talung setara dari Sabung sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi lingkungan dari selamat kita dan selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan ini. Yohanes 3:36. Yohanes 4 saya yang kenal berkata, Yohanes 4 saya yang kenal berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan jadi dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau percaya tidak akan dipermalukan. Karena itu sudah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Itulah jalan dan kebenaran dan hidup sampai kepada Allah tidak melalui berita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dalam rangka hadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, kita semua adalah orang-orang yang berada di Indonesia dijagai oleh Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, dalam Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita sepenuhnya. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah saya menurut kita yang terhormat dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan kisah Rasul 14 ayat 2. Mereka menguatkan hati murid itu dan menasihat mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa masuk ke dalam tiap-tiap berdoa berpuasa mereka menyerahkan dan kita berdoa yang berlangsung kepada saya. Jadi nasihat firman Tuhan kepada jemaat. Ya. Dari pembacaan itu kita bisa melihat yang pertama nasihat agar bertekun di dalam iman. Ya. Bertekun di dalam iman itu memang tidak mudah. Bertekun di dalam pekerjaan pun tidak mudah, apalagi di dalam iman. Karena ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan-persoalan yang kadang di luar kendali kita. Dan karena di luar kendali kita itulah, maka perlu iman. Dan itu sebabnya kita datangnya dari Tuhan. Segala yang sempurna, yang baik, selalu datang dari Tuhan. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, supaya kita bertekun di dalam Tuhan, kita tunggu dan kita mendapatkan support dari Tuhan, mendapatkan dukungan daripada Tuhan, dan hati Tuhan harus berkenan, ya. Jadi harus di hati Tuhan, kita berkenan di hati Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang mengikuti nasihat firman Tuhan, supaya kita bertekun dalam iman, walaupun ada banyak badai, ada banyak kemungkaran, ada banyak tekanan seperti jemaat di Tesalonika, ya, dan mereka tetap bertekun di dalam situasi yang sulit. Nah, ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat. Jadi yang kedua, ada sengsara untuk masuk kerajaan Allah. 3:2 dikatakan, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Tetapi bukan menderita yang dicari-cari. Kalau kita di tengah-tengah
ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak bertobat, lalu kita menunjukkan imannya, orang akan berkata ini, kadang-kala mengejek, mengolok, mencaci, memaki. Itu bagian dari sengsara yang kita alami. Tapi tidak seberapa dengan sengsara Yesus yang sampai mati di kayu salib, bahkan sampai mati dan dia tetap setia untuk hidup bersama, untuk tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada dia. Jadi kita pun harus untuk mendapatkan surga yang mudahan ya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Saya juga pernah diuja, sudah bilang apa, seharusnya kamu bukan pendeta, tetapi pengikut kabut sebenarnya. Tapi orang itu memang sudah bertobat, jadi suka-suka ngomong. Kita tidak bisa larang, biar itu saja orang-orang mengatakan apa yang dia suka. Urusannya dengan Tuhan. Dan yang ketiga ialah berdoa dan berpuasa. Nasihat firman Tuhan kepada jemaat supaya berdoa dan berpuasa seperti yang dilakukan oleh Paulus. Berdoa dan berpuasa itu penting. Saya kemarin itu berdoa malam kemudian dari pagi sampai dari tengah malam sampai sore jam 6 saya sudah tidur ya. Pagi itu saya beraktivitas dan baru sore jam malam itu saya buka. Jadi ketika kita berdoa, kita berlazam kepada Tuhan, tapi jangan dari tempat lalu saya dan apa yang saya sudah katakan, dan saya bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan mampu menjawab pada hari itu. Ketika kita berkata bahwa hari ini kita menyatakan ini, saya tapi kalau Allah mengatakan jangan kita tidak berdoa jangan kita tidak tepat berbahaya untuk menerima ayat tidak sampai Tuhan kita untuk pekerjaan kita. Tapi kalau kau berlatar lalu kau diberkati segera puji nama Tuhan. Dan terakhir adalah berserah kepada Tuhan. Kita perlu berserah kepada Tuhan untuk yang kita tahu keterbatasan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, keberadaan kita, tapi dengan berserah kepada Tuhan, energi, kekuatan, kuasa, tenaga yang daripada Allah itu akan menyertai kita. Karena apa? Tuhan Roh Kudus akan datang dan yang sudah tinggal dalam kehidupan kita yang akan menggerakkan segala potensi kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup kepala kita. Terima kasih Tuhan, biarkan kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kami dan biarkan kami menuruti nasihat di dalam nama Yesus. Dan kalau sakit apapun sakit penyakitmu,
dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, segala pekerjaan dihancurkan. Dan oleh Biru-biru daripada Tuhan Yesus untuk kamu. Yang mana kesembuhan daripada Tuhan. Yesus telah mengalami. Terima kasih Tuhan. Dan berjumpa lagi. Maka kedua belah tangan kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan ketenangan pada saat kami menghadapi masalah. Bahkan Paulus mengatakan segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan biarkan kami menikmati masa-masa terus kami dengan ucapan syukur kepadamu dan Engkau kami percaya akan terus menolong kami atas segala kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kami, terima kasih buat kami, terima kasih buat Tuhan di dalam kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tentu biarlah terang kita tetap menjadi terang yang memberikan arah dan menjadi garam yang memberikan cita rasa dimanapun kita ada. Mantap, mantap, mantap.